saudara yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan kuliah terkait dengan subtopik neraca atau transaksi perdagangan internasional dilihat dari sudut pandang Indonesia. Berarti Indonesia dengan non-Indonesia dengan pihak asing. Nah, kita berturut-turut dari Senin sampai dengan Kamis sudah belajar tentang catatan ekspor impor barang yang disebut dengan neraca barang. Kemudian kita juga sudah belajar tentang catatan transaksi jasa-jasa. Ada 12 macam terkait dengan transaksi Indonesia, penduduk Indonesia dengan penduduk asing, disebut neraca jasa-jasa. Kemudian kita juga sudah belajar selain neraca barang dan 12 macam jasa, Indonesia juga melakukan transaksi tentang balas jasa. Sebenarnya jasa juga. Jasa berkaitan dengan faktor modal tenaga kerja dan faktor modal finansial. Disebut neraca pendapatan primer. Nah, hari ini kita akan belajar masih jasa, jadi satu barang dan 3 macam jasa sebenarnya. Bukan 3 macam ya, 3 kelompok jasa. Nah, yaitu yang hari ini itu tentang arus masuk dan arus keluar dari transfer. Jadi transfer uang ya, transfer uang itu ya terus segala macam jenis mata uang. Transfer yang tidak terkait langsung atas satu jenis transaksi. Jadi sebutlah semacam transfer searah. Nah, untuk pembandingannya kalau kita ekspor kan kita menerima uang ya kan masuk, tetapi kita kan mengirim barang. Impor sebaliknya, kita mengirim uang, menerima barang. Nah, jasa-jasa juga pada dasarnya kan begitu, ada balas jasa kan, ada jasa yang kita peroleh atau kita bayar. Nah, untuk jenis jasa yang sekarang ini secara teknis adalah bersifat searah. Nah, contoh paling gampang adalah transfer atau remitansi dari tenaga kerja kita di luar negeri. Dia mengirimi keluarganya di sini, remitansi namanya. Kan tidak ada balas kiriman dari sini tentang barang maupun tentang pelayanan. Dan sebaliknya, tenaga kerja asing yang juga melakukan remitansi. Nah, sedangkan dalam contoh pemerintah ya, dia bisa berupa transfer hibah atau untuk lembaga non pemerintah yang memperoleh hibah, itu kan tercatat juga di yang namanya neraca pendapatan sekunder. Nah, jadi kalau neraca pendapatan primer kemarin kita bicara tentang bunga, tentang keuntungan yang dikirim, kalaupun ada balas tenaga kerja yang seketika yang langsung ya, bukan yang mengendap yang lalu dikirim. Nah, hari ini kita belajar tentang neraca pendapatan sekunder, secondary income. Oh, itu salah ketik itu, Mbak. Nah, mari kita lihat data tahun 2019. Nah, pada tahun 2019, yang tabel lebih kecil, itu kita melakukan pembayaran. Ya, pembayaran artinya transfer uang dari kita ya, dalam rangka remitansi. Dari kita itu maksudnya dari wilayah Indonesia, bahwa yang mengirim remitansi adalah tenaga kerja asing di sini, itu soal lain. Dia melakukan pembayaran, kita Indonesia tercatat mengeluarkan duit senilai kurang lebih 5.047 juta dolar atau 5 miliaran ya, 5,05 miliar. Pada saat yang bersamaan, setahun persis, 1 Januari sampai 31 Desember, Indonesia menerima transferan sebanyak 12,68 miliar, 12.676 juta kalau kita beli. Nah, neraca ini terdiri dari dua pelaku utama, pemerintah dan sektor lainnya. Pemerintah itu kecil saja terkait dengan hibah 351 juta ya menerima. Jadi kebetulan kita tidak tercatat mentransfer sepanjang tahun 2019. Pemerintah saja yang menerima, tidak mentransfer. Nah, sedangkan sektor lainnya ada 2, sektor transfer personal dan transfer lainnya. Ya, transfer lainnya itu lembaga-lembaga internasional, lembaga non pemerintah, LSM dan sebagainya ya, yang bukan personal, bukan pemerintah. Nah,
sehingga saya kasih tanda merah tuh yang personal, karena memang paling signifikan kan. Transfer personal itu kita menerima 11,43 miliar, 11.435 juta dolar Amerika. Nah, pada waktu yang sama setahun kita melakukan transfer keluar sebesar 3.359 juta. Nah, bisa dikatakan yang 11.435 juta itu adalah remitansi tenaga kerja Indonesia dari luar negeri. Nanti kita lihat grafik-grafiknya. Ini data tahun 2019-nya. Ini ya, dibayangkan dulu sekali lagi. Ini adalah catatan Bank Indonesia tentang arus keluar masuk uang, dalam kurung bisa disebut devisa ya, di mana Indonesia menerima dan Indonesia juga mengeluarkan. Indonesia menerima terutama dari TKI. Selain TKI ada pemerintah dan ada lembaga non pemerintah, angkanya bisa dilihat di situ. Dan sebaliknya kita juga melakukan pembayaran remitansi, artinya orang tenaga kerja asing yang di sini mengirim ke negaranya. Gitu ya bayangannya. Nah, mari kita lihat tetap pendapatan sekundernya, keseluruhannya. Berarti ini ada pemerintahnya, ada personalnya, ada lainnya. Itu skala tetap sebelah kiri, itu skala juta dolar, gitu ya Mbak Dwi ya, juta dolar. Nah, yang grafik paling kanan yang biru, batang biru itu menunjukkan kita menerima ya 12.677 juta dolar selama setahun 2019. Kalau mau tahu tahun-tahun sebelumnya itu mundur ke lihat belakang kan. Saya kasih angka yang 2014 dan 2009 serta 2004. Sebenarnya semua bisa dikasih angka, tapi kan ruwet nanti bacanya. Nah, itu tampak bahwa kita cenderung mengalami peningkatan. Sempat turun di tahun 2016 dan 2017. Nanti ada ceritanya itu otomatis ya. Kalau nanti kita googling itu ternyata tahun-tahun di mana ada moratorium penempatan tenaga kerja. Misalnya itu kan analisis namanya, ini angkanya aja. Nah, yang orange paling kanan 2019 kita membayar, berarti orang TKI di sini, ya maaf, tenaga kerja asing di Indonesia terutama melakukan remitansi ke negara asalnya sebanyak, terutama ya artinya tidak hanya itu, 5.000 juta, 5 miliar. Kecenderungan remitansi ini juga meningkat kan kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, benar kan? Artinya bahwa memang makin banyak tenaga kerja asing dan juga banyak mengirim remitansi. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan yang kemarin waktu kita bicara neraca pendapatan primer kan ada balas jasa atas faktor tenaga kerja. Ini bisa dijumlahkan untuk menunjukkan kewajiban kita membayar tenaga kerja asing. Dan sebaliknya untuk Indonesia. Tetapi sekali lagi khusus neraca pendapatan sekunder ini kita tambahkan dengan faktor pemerintah dan faktor lainnya. Nah, yang abu-abu menunjukkan bersihnya ya, netonya ya. Nah, karena yang paling gede dan menarik, yang lain kita tidak analisis, yang kita analisis hanya transfer personal di slide berikut. Nah, perhatikan transfer personal sama ya skalanya, skala grafik ini di sebelah kiri itu juta dolar. Ya, toh. Kalau kita lihat yang paling kanan, yang biru itu menunjukkan bahwa remitansi TKI, karena ini personal ya, sebanyak 11,44 miliar dolar, 11.435 juta. Bisa bayangkan ya, 2019 tuh, kalau Anda kalikan dengan 14.000 pada waktu itu rata-ratanya, ya banyak lah ya, sekitar 160 triliun Indonesia menerima. Dan yang penting sebanyak 11.435 devisa yang masuk oleh TKI. Sekedar mengingatkan kembali ketika kita belajar neraca barang kan, ekspor impor, ingat nggak bahwa kita mengekspor pertanian itu hanya 5 miliar. Ingat loh, 5 miliar seluruh produk pertanian Indonesia. Nah, TKI mengirim 2 kali lipatnya lebih dari itu, 2 kali lipat. Kopi ditambah udang, ditambah teh, ditambah rempah-rempah, tambah apa saja masih kalah dengan kirimannya TKI secara nilai. Pada saat yang bersamaan di 2019 yang bawah itu TKA, tenaga kerja asing Indonesia,
mengirim sebanyak 3.360 juta US dollar. Sehingga kita masih neto ya. Neto berarti kita devisa masuk bertambah kan sebanyak 8.076 juta US dollar. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat grafik abu-abunya, grafik garis, itu naik dalam 2 tahun ini, tetapi sempat turun sekali lagi 2016-17, terutama terkait dengan moratorium pengiriman tenaga kerja asing, terutama ke Timur Tengah ya pada waktu itu, kalau tidak salah. Itu silakan dicek apa yang terjadi di 2016-2017. Nah, kita mau mengetahui lebih jauh remitansi tadi. Nah, grafik remitansi yang tadi, yang di sebelumnya tadi apa ya Mbak Dwi? Sebelumnya tadi warnanya biru itu, nah, ya tahu warna biru itu, kita pindah ke grafik berikut, biru kan sama tapi kita buat menjadi garis. Jadi itu remitansi TKI persis sama dengan grafik batang biru di sebelumnya tadi. Tetapi mau kita jumlahkan dengan jumlah orang, jumlah tenaga kerja Indonesia di negara-negara lain. Tentu saja Bank Indonesia mengambil data ini dari Badan Penempatan Tenaga Kerja itu. Ya saya lupa ya singkatannya apa itu. Nah itu ini memang sedikit masalah. Data ini lebih merujuk kepada pekerja legal, gitu, legal ya, karena mereka bisa didata atau itu jumlahnya. Nah, kalau kita lihat paling kanan pada tahun 2019 yang tadi memberi 11.435 juta remitansi tadi, jumlah orangnya 3.742.000, berarti 3.742.000 orang. 3.742 orang tersebar di banyak negara mengirim remitansi kepada keluarganya di Indonesia sebanyak 11,44 miliar dolar setahun. Nah, kita bisa telusuri ke belakang. Nah, tadi seperti kita katakan tahun 2016-2017 kan tampak kok terjadi penurunan jumlah. Menarik juga bahwa jumlah TKI kita itu dibandingkan 2005 saja jauh loh masih. Jadi kita tuh berkurang. Setidak-tidaknya TKI yang legal ya. Kita tidak bisa yang namanya ilegal ya kalau belum. Ini mungkin kalau kita mau kajian lebih serius tidak bisa dari data resmi. Kita mungkin saudara-saudara harus ngecek dari laporan-laporan kawan-kawan riset yang lebih pro kepada tenaga kerja, entah itu LSM, entah itu lembaga kajian khusus tenaga kerja, mungkin mereka punya data-data yang kalau kita cross silang ya kita bisa tahu nanti. Tapi sementara saya pegang dulu data resmi dari pemerintah itu sebanyak 3.742.000, lebih sedikit dari berapa tahun itu, 15 tahun yang lalu ya Mbak Dwi ya, bahkan lebih sedikit dari 5 tahun yang lalu. Nah itu ya gambar. Tetapi remitansinya tetap naik. Ini bisa saja ditafsirkan bahwa imbal jasa dia, gaji dia dan sebagainya mungkin membaik di negara-negara itu. Satu bisa begitu, bisa juga. Makanya saya tidak bisa jawab sebagai ekonom hanya dari data ini. Nah, bisa juga tenaga kerja yang ilegalnya bertambah. Nah, kita nggak tahu karena kalau remitansi kan harus duit, tidak terlihat dia legal atau ilegal. BI mencatatnya dari lalu lintas devisa, dari kiriman personal, seperti itu dicatat. Sementara tenaga kerja kan apa tadi Badan Nasional BNPTKI ya, BNP 2 TKI, BNP 2 TKI, saya singkatannya tanya Dwi. Itu, jadi tidak tahu kita ini sebabnya. Ya, apabila kita berprasangka sederhana, ini adalah berarti ada kenaikan upah dan lain sebagainya pada tenaga kerja, atau dia menyisakan hasilnya di sana kan setelah dia digaji setahun gitu atau setengah tahun dia kirim, bisa juga begitu. Bisa tadi karena ada banyak tenaga ilegal. Nah, mari kita lihat lagi lebih jauh. Kita pengen tahu dari remitansi yang dikirim tadi dari negara mana saja, kan gitu, berdasarkan penempatannya. Nah, ternyata yang tertinggi pada 2019 berdasarkan nilai remitansinya yang tertinggi adalah Arab Saudi. Ya, Arab Saudi sebanyak 3,8 miliar, 3.803 juta dolar. Yang warna apa Mbak? Biru muda ya, biru muda. Nomor
nomor 2 itu paling kanan. Nah, yang kedua Malaysia 3.252 juta biru tua. Nah, mereka berapa ini? Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi berlima ya. Itu mencapai 90% karena sisa negara lain yang hijau paling atas itu. Jadi memang meskipun kita mungkin menempatkan di puluhan bahkan puluhan negara ya, bisa jadi saya tidak tahu persis. Kalau menurut catatannya mungkin sudah hampir 100 negara, tetapi berdasarkan remitansi itu 5 negara ini dominan sekali. Nah, bahkan si Malaysia dengan Taiwan berdua saja itu sudah lebih dari 50%, kan kurang lebih begitu. Nah, bisa ditelusuri ke belakang ke tahun-tahun yang lampau itu jumlah remitansinya. Kelihatan ya, mudah kok ini. Nah, tetapi sekali lagi ini kelihatannya mudah, tapi mungkin kalau di studi banyak detailnya toh. Mungkin menyangkut perkembangan upah ya, atau di negara yang bersangkutan, kesejahteraan mereka di negara yang bersangkutan. Ya bisa ngirim banyak itu apa karena nggak makan, puasa, atau memang karena di sana tercukupi sudah. Tidak tahu kita. Dan sekali lagi jangan bayangkan TKI itu TKI miskin. Ini kan yang tenaga konsultan, yang ngirim juga masuk personal, jadi tidak semuanya ini TKI dalam pengertian TKI yang kita bayangkan. Bisa saja pekerja-pekerja profesional jadi dosen di negara lain, jadi konsultan di negara ini ya termasuk remitansi juga. Hanya memang tampak yang paling besar itu adalah TKI dalam wacana publik kita itu ya, TKI yang bekerja di pabrik, di rumah tangga dan sebagainya. Nah, kita mau lihat lagi itu tadi mengenai remitansinya, mengenai jumlahnya sekarang TKI kita tuh berdasarkan negara penempatan di mana saja. Ini saya ambil 4 aja karena tadi kan yang di materi ada Singapuranya ya. Yang ini Singapuranya saya bawakan 4 negara udah banyak sekali. Ada 4 negara dari tadi kan 3.745 3.745.000 orang kurang lebih tadi kan tahun 2019 itu tersebar di banyak negara. Tetapi yang paling besar itu adalah di Malaysia. Menurut catatan tahun 2019 ini yang paling kanan ya, itu yang orange 1.883 juta, 1,88 juta orang. Nah, sambil diingat ya, di slide sebelumnya tadi, Malaysia kalau remitansi cuma nomor 2, benar nggak? Nah, tetapi dari sisi jumlah dia nomor 1. Nah, Arab Saudi bahkan hanya separohnya saja itu, kalau lihat data ini toh. Arab Saudi kurang lebih separuh dari Malaysia, 900 jumlah orangnya. Tetapi tadi remitansi dari Arab Saudi lebih banyak, nah 961.000 jumlah orangnya. Dan cukup banyak juga di Taiwan ya, Taiwan yang warna kuning, 328.000 orang. Banyak juga di Hong Kong, 250.000. Nah, bisa kebayang nggak tadi 3,74 juta tadi, yang di negara selain berempat hanya 320.000 tersebar di puluhan negara. Nah, jadi ini di mana 4 negara yang paling banyak menyerap tenaga kerja kita. Nah, ini bisa distudi. Menarik juga, Malaysia itu di masa lalu sempat 2, ya tahun 2006 itu paling ujung kiri. Pernah 2,76 juta orang kan, yang paling kiri itu. Arab Saudi juga pada waktu itu 1,16 juta. Tapi saya ulangi sekali lagi, data ini bisa bias pekerja legal ya. Nah, tapi setidak-tidaknya ya semacam itu. Kalau ternyata memang bias pekerja legal, berarti jadi masalah juga. Bagaimana dengan prosedur, pendataan, pelayanan terhadap tenaga kerja yang Indonesia yang mau bekerja di luar negeri kan. Bisa jadi itu. Jadi ini studinya bisa meluas, tapi gambar umumnya kita dapat seperti ini. Nah, maka saya tertarik kemudian mencari rata-ratanya. Tadi kan ada jumlah TKI-nya, ada remitansinya. Nah, ini data saya olah, jadi tidak kalau tadi ngambil dari BI kita masukin satu-satu, jadi Excel, jadi grafik. Kalau ini diolah. Ini bukan BI yang mengolah, saya sendiri yang mengolah karena dia belum sempat ya. Jadi kalau salah yang bagian ini saya nih. Ini saya olah tadi, Arab Saudi tadi misalnya ada 961.000, ya kan Mbak Dwi mendapat remitansi 3,8 juta dolar. Dibagi saja kan? Ya, dibagi. Atau kita lihat tadi jumlahnya, jumlah remitansinya kurang lebih 11, berapa 5 juta, juta miliar ya kalau total ya. Dibagi dengan jumlah 3,74 juta orang. Nah, dapat rata-rata. Rata-ratanya yang garis warna
biru tengah, nomor 2 dari bawah tengah ya. Tunjukkan Mbak Dwi 3,06 ribu. Jadi secara rata-rata kalau dibagi dengan jumlah tenaga kerja, remitansi dibagi jumlah tenaga kerja, maka per orang mengirim pada tahun 2019, cara bacanya begitu ya, yang biru 3,06 itu mengirim 3,06 ribu ya Mbak Dwi ya. 3.000, sekitar 3.000 dolar lah mereka mengirim selama 2019. Jangan pandangin yang 3.000 kali 14,5 waktu itu 14.000 rata-rata tahun 2019. Itu berarti kan sekitar lebih dari 40 juta, benar nggak? Nah, 42 jutaan, 43 juta lah. 42 juta setiap orang mengirim ke Indonesia, ke keluarganya, setahun. 42 bagi 12 kan berarti 3 juta kan? Nah, itu sebuah, jadi memang harus diakui bahwa para TKI ini adalah salah satu penyelamat ekonomi Indonesia dari angka-angka ini. Bisa kita bayangkan kan, memberi 3 juta kepada keluarganya per bulan, ya toh, yang diberi itu tadi 3,7 juta keluarga, kan begitu sederhananya, di seluruh Indonesia. Sehingga kita nggak usah malu-malu lah, menurut saya ini justru harus salah satu potensi yang harus diseriusi. Nah, mari kita lihat bahwa Malaysia gitu yang abu-abu, ternyata kalau dilihat secara rata-rata paling kecil kirimannya. Ya itu tidak tahu, kita bisa saja berarti memang di sana upah di perkebunan sawitnya kah, membantu rumah tangganya kah, atau beberapa usaha di Malaysia yang menerima tenaga kerja Indonesia mungkin. Nah, sekali lagi ini perlu, itu gunanya data makro ini untuk ditindaklanjuti dalam studi-studi yang lebih rinci. Kita dapat sinyal, indikasi kok di Malaysia kalau dibagi jumlah remitansi dengan jumlah orangnya kecil, 1,73 ribu kan, dibandingkan dengan rata-rata yang 3 tadi kan 3.000. Nah, menarik bahwa yang gede itu justru adalah remitansi di Hong Kong dan Taiwan, kan begitu ya. Yang kuning itu Hong Kong, 4,91 ribu, hampir 5 ribu ya. Berarti dia mengirim kalau bekerja di Hong Kong itu bisa mengirim sekitar 70 juta itu tahun 2019 kepada keluarganya. Di Taiwan berdekatan itu 4,9 atau 4,8 berapa. Jadi dekat itu. Ya. Jadi di Arab Saudi tengah-tengah ya, di atas rata-rata. Malaysia yang jauh di bawah rata-rata, tapi jumlahnya paling banyak di Malaysia. Sebenarnya akan menarik kalau saudara kasih Korea Selatan, Singapura, kan? Dan jumlahnya lebih kecil. Ini untuk clue saja bahwa kita bisa melihat. Nah, kalau kita telusuri ke belakang juga tampak Malaysia ini relatif rata-ratanya ya naiknya pelan kan, sementara yang di Hong Kong dan Taiwan naiknya agak lebih tajam kan pada 5 tahun terakhir. Nah, begitu ya cara melihatnya. Nah, lalu kita bandingkan secara langsung saja berjejer gitu. Saudara bisa melakukan atas banyak negara ini, Arab Saudi dan Malaysia di slide berikut. Nah, kalau di Arab Saudi kan kelihatan tuh jumlah paling kanannya itu. Jumlah orangnya 961.000, jumlah remitansinya 3,8 miliar kan. Tadi kita tahu rata-ratanya di slide sebelumnya. Lihat saja bahwa jumlahnya turun, relatif turun sedikit, tapi remitansinya naiknya pesat. Sekali lagi ini bisa bias tenaga kerja ilegal ya, saya tidak tahu. Tapi berdasarkan ini saja, ya Arab Saudi meningkat L-nya rata-ratanya. Nah, Malaysia juga di 5 tahun terakhir itu memang mengalami hal serupa, meningkat juga kan. Tetapi nanti kita tinggal hitung secara lebih detail peningkatannya seperti apa. Hanya saja Malaysia tadi tetap saja lebih rendah dari Arab Saudi secara rata-rata. Kita tadi tertarik juga karena Hong Kong dan Taiwan ini paling tinggi kan. Nah, mari kita lihat juga di slide itu Hong Kong jumlah tenaga kerjanya 250.000, tapi remitansinya mencapai 1,2 juta kan. Nah, di Taiwan jumlahnya 328.000, remitansinya mencapai 1,57 juta. Nah, nampak kenaikan remitansinya juga cukup signifikan kan, di beberapa tahun terakhir. Nah, lalu kita mulai berpikir, ini kan COVID tidak hanya di Indonesia, benar nggak? COVID itu ada di mana-mana. Bahkan Arab Saudi ini sudah menyetop umroh dan kelihatannya menyetop haji juga untuk tahun ini.
Hong Kong itu 2 faktor. Sebelum corona Hong Kong tuh gegeran terus kan. Ditambah COVID. Bagaimana nih nasib tenaga kerja kita di Hong Kong? Taiwan mungkin paling tidak banyak terberitakan ya tentang COVID. Tapi mestinya juga ada pengaruh kan, kita akan cek. Nah, Malaysia juga begitu. Nah, maka tadi saya mengolah tadi pagi. Ini Dwi juga belum tahu nih, nanti Dwi harus mengolah sendiri di banyak negara. Yang warna biru paling bawah, biru tua itu 2016, ke orange-nya itu 2017, abu-abunya 2018, kuningnya 2019, biru mudanya 2020 itu urut itu ya, paling atas 2020 di setiap tabel, di setiap grafik bagan 2020, 2019, 18, 17, 16. Nah, kita lihat yang paling bawah dulu, yang Arab Saudi itu kan lainnya negara sisa kan, Arab Saudi di bawah. Ini khusus remitansi ya. Tadi kita kan sudah belajar remitansinya. Oh, ini berarti, oh benar ini remitansi ya Mbak Dwi ya. Maaf, remitansi. Oh ya. Ini saya hanya memakai remitansi 1 triwulan. Oh, saya lupa menjelaskan. Yang tadi setahun loh angkanya. Ini karena saya ingin membandingkan triwulan. Kenapa? Karena yang baru ada datanya triwulan 1 2020. 2020 kan belum selesai. Kita belum tahu berapa. Karena itu saya berinisiatif tadi mengolah perbandingan triwulan 1 berarti 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2020 dengan waktu yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Begitu loh artinya tabel ini. Bukan setahun ini ya. Bukan setahun, ini 1 triwulan. Untuk kita tahu apakah COVID sudah berpengaruh di triwulan 1. Nah, triwulan 2 nanti kita bisa buat lagi. Nah, mari tadi cara membacanya tetap yang paling bawah biru tua itu 2016, 17, 18, 19, 20. Nah, mari yang paling bawah Arab Saudi dan gitu toh. 2016 ke 2017 ya toh soal remitansi turun selama triwulan 1. Tadi ingat ada faktor moratorium segala. Kemudian naik pesat di 2018 abu-abu, ya enggak? Naik lagi di 2019 tahun kemarin. Nah, itu 1 triwulan mencapai hampir 1.000 ya, itu 900 berapa itu kan. Angkanya hampir 1.000. Ingat, itu 3 bulan ya. Tadi kan yang mencapai 3,8 itu kan setahun. Ini kan seperempatnya. Nah, triwulan 1 langsung turun tuh menjadi 909. Benar enggak? Jadi sudah jelas triwulan 1 2020 remitansi dari Arab Saudi itu lebih rendah dari triwulan 1 2019, triwulan 1 2018. Nah, seperti itu. Nanti kalau kita sudah dapat data 1 semester, masih nunggu lama nih, itu nanti kita lihat berapa pengaruhnya terhadap remitansi. Jadi ini ada indikasi di Arab Saudi, nah, hasil dari para TKI di sana menurun kan, sehingga yang dikirim menurun. Nah, bagaimana dengan Malaysia? Sama. Itu sengaja saya beri angka yang khusus 2020 ya. Gambar aja tuh lihat, yang kuning dengan yang biru itu 2020 ya. Malaysia juga merosot. Kemudian Hong Kong juga merosot. Taiwan juga merosot. Nah, negara lainnya tidak merosot. Negara lainnya berarti selain 4 ini ya dijumlahkan secara umum. Berarti kan ada indikasi Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan ini ada dampak COVID terhadap remitansi TKI. Saya masih belum puas. Jangan-jangan bukan soal remitansi ini, bukan soal gajinya, tapi memang orangnya yang berkurang karena misalnya di PHK di sana kan begitu, atau pulang kan. Nah, mari kita lihat dampak berikutnya tentang jumlah. Ini saya gambar agak berdiri, ini harusnya sama tadi karena tahunnya panjang ya saya buat. Karena datanya tadi nggak sempat saya olah sampai 2006, ini saya olah dari 2006. Nah, lihat total dulu. Nah, kalau jumlah tidak apa-apa dibandingkan akhir tahun, karena kalau jumlah itu kan menunjukkan data akhir tahun. Jadi kalau 2019 kan 31 Desember jumlah orangnya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan 31 Maret bagaimana? Nah, ternyata secara total, grafik ya Mbak Dwi, yang hitam itu total sebelumnya tadi kan kita sudah dari grafik sebelum 3,74 juta orang. 3.742.000 orang kan gitu. Turun menjadi 3,29 juta. Berapa itu? Sudah hampir 400 lebih ya. Sudah hampir 450.000 berkurang. Benar nggak tadi? Sekitar 450.000. Benar ya? Jadi selama 3 bulan ini berkurang
tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang legal 450.000. Kita belum tahu nanti April, Mei, Juni ya triwulan kedua. Dan tampaknya yang menurun memang di negara-negara utama tadi, yang orange itu Malaysia dari 1,88 juta berkurang kurang lebih hampir 220.000 kan menjadi 1,68 juta. Kelihatan ya Mbak Dewi ya. Nah, yang Arab Saudi memang turun sekitar 100.000, 961 menjadi 865. Hong Kong abu-abu udah turun cukup pesat itu, turun lebih dari 50.000. Jangan lihat 50.000 dengan Malaysia, dia 50.000 itu dari 250 kan sudah 1/5 toh, 20%. Nah, saya ulangi, Hong Kong ini agak case khusus ya, kasus khusus, tidak hanya corona tapi ada ketidakstabilan politik di sana, sehingga bisa jadi TKI di Hong Kong ini akan merosot lebih sedikit lagi dan remitansinya juga jadi lebih sedikit dan seterusnya. Maka saya bisa menyederhanakan bahwa jelas-jelas ada dampak COVID terhadap TKI, baik dari dalam arti mereka mungkin kehilangan pekerjaan di sana dan pulang, maupun remitansinya. Dan sejauh ini belum ada treatment khusus dari otoritas ya, dari pemerintah. Jadi, tidak ada skema khusus untuk menanggulangi masalah TKI ini. Jangan mandang enteng, jangan hanya melihat berapa tadi 450.000 orang yang pulang, berarti kan berapa triliun yang tidak lagi ada kiriman ke sini dan berapa triliun di desa itu akan merupakan sesuatu yang bersifat daya beli. Nah, mudah-mudahan hal ini nanti bisa menjadi perhatian otoritas ekonomi, pemerintah, dan kita mulai memahami ini adalah salah satu masalah yang di depan mata. Ini baru Maret loh ya, data ini. Nah, begitu, lebih kurangnya saya mohon maaf, besok kita akan lanjut dengan hari Senin ya, Mbak Dwi ya. Jadi kita 5 hari ke depan, Senin sampai dengan Jumat, masih tentang transaksi internasional, tapi kita bergeser ke data-data yang agak sedikit mungkin butuh perhatian yang lebih serius, yakni tentang transaksi berjalan, transaksi finansial, transaksi berjalan, balance of payment, lalu kemudian posisi investasi internasional, dan nanti ujungnya utang luar negeri. Nah, dengan demikian nanti kita bisa memahami posisi Indonesia dalam rangka transaksi internasional. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.